Mengejutkan pengakuan pihak Sarwenda Tan bahwa ia mengantongi bukti tak terduga yang bakal pihaknya bongkar di persidangan hak asuh anak melawan Ruben Onsu. Pengakuan itu diungkapkan pihak Sarwenda ketika dirinya menghadiri agenda sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin dengan kondisi sehat, di mana tanpa dihadiri Prinsipal Ruben Onsu, sang penggugat. Bukti yang dimaksud pihak Sarwenda adalah terkait dengan isu yang belakangan ini heboh dan ramai di jagat maya terkait kesehatan klien Minola Sebayang. Pihak kuasa hukum Sarwenda juga mengklarifikasi terkait tuduhan bahwa pihak Sarwenda lah yang lebih dahulu membuka isu tersebut ke publik. Malahan, pihak Sarwenda menuding pihak Ruben lah yang lalai atau telidor sehingga isu tersebut menyeruak. Di pihak Ruben Onsu punya senjata yang tak kalah garang, yaitu rencana pihaknya untuk mengaudit uang nafkah anak yang diberikan Ruben kepada Sarwenda sebelumnya. Hal itu dilakukan agar tidak ada fitnah terhadap siapapun dan pihaknya mendapatkan rincian yang jelas, termasuk kartu kredit Sarwenda yang selama ini setengahnya dibayarkan pihak Ruben. Lantas, benarkah hal itu akan diangkat pihak Ruben di persidangan mediasi dengan Sarwenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda Tan masih bergulir di meja mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda sidang mediasi yang rencananya digelar kemarin, terlihat Sarwenda Tan menyempatkan waktunya untuk hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Tidak terlihat sekelebat pun wajah Prinsipal Ruben Onsu sang penggugat hak asuh anak, ia hanya diwakili tim kuasa hukumnya yang mewakili Minola Sebayang. Tiba di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarwenda mengaku kondisinya sehat walafiat. Ia bahkan mengaku sebelum mendatangi pengadilan, pagi harinya ia masih menyiapkan bekal untuk anak-anaknya ke sekolah, bahkan mengantar mereka ke sekolah masing-masing. Tak lupa, Sarwenda juga meminta doa agar persidangan mediasi dengan Ruben Onsu terkait hak asuh anak berjalan dengan lancar. Hari ini sehat sih. Karena persiapan menghadapi persidangan hari ini sedikit sih boleh. Semangat ya. Mungkin masih ini nggak sih buat bekal gitu, buat nyiapin. Tapi untuk anak-anak kucing sendiri apa ada yang bantu? Nyiapin sendiri. Di tangan gitu bener-bener. Bagaimana pun memang selalu menyempatkan hadir ke sidang bagaimana? Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini. Kecewa nggak Bunda Sarwenda nih? Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Yang lain ya jadi. Ketidakhadiran prinsipal. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Usai menjalani persidangan kemarin, Chris Samsiwu selaku kuasa hukum Sarwenda secara terbuka menyoroti bukti pesan singkat sekaligus menjawab tantangan kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang yang sebelumnya meminta media langsung meminta klarifikasi ke pihak Sarwenda terkait isu yang belakangan ini ramai diperbincangan di jagat maya. Chris Samsiwu menegaskan bahwa Sarwenda adalah istri dari Ruben Onsu ketika itu. Jadi semua urusan terkait pribadi Ruben Onsu, entah masalah kesehatan, dokter, maupun rumah sakit, Sarwenda tentu mendapatkan semua akses informasi dari laboratorium terkait isu yang lagi ramai tersebut menyangkut Ruben Onsu sang mantan suami. Chris Samsiwu secara tegas menyatakan bahwa pihaknya memegang bukti-bukti otentik terkait seluruh alur medis dan informasi laboratorium tersebut.
Pihak Sarwenda mengaku tidak akan mengumbar bukti tersebut secara liar di media ataupun media sosial. Namun pihaknya siap membongkar seluruh fakta secara terang benderang di hadapan majelis hakim dalam persidangan nanti. Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tiga huruf itu. Dia tahu nggak? Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tiga huruf itu. Dia tahu nggak bahwa ada? Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tiga huruf itu. Dia tahu nggak? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Binola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu, ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong, ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit tiga huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit tiga huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum. Apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan, gitu ya. Nah, terkait penyakit tiga huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit tiga hurufnya, ya. Karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Ya, lalu mereka melakukan tes juga, ya, tes juga lalu ditunjukkan kepada media lagi tesnya terhadap tiga huruf itu juga. Ya. Nah, tiga huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami. Prahara yang kian panas antara Sarwenda dan Ruben Onsu kembali memunculkan fakta baru terkait bocornya isu sensitif mengenai topik yang belakangan ini menjadi heboh dibicarakan di jagat maya. Pihak Sarwenda secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka pernahlah yang mulai membuka aib atau membeberkan isu heboh tersebut ke publik. Menurut penegasan dari pihak Sarwenda, mencuatnya isu heboh tersebut di ruang publik murni dipicu oleh kelalaian dari pihak kuasa hukum Ruben Onsu sendiri. Menurut pihak Sarwenda, justru kubu Ruben Onsu lah yang sejak awal secara tidak sengaja alias ceroboh memperlihatkan tangkapan layar obrolan atau bukti chat yang memuat informasi pribadi tersebut dalam proses penanganan perkara. Kami tidak membenarkan, kami tidak membuka di media. Tapi itu Kami akan buka semua di persidangan. Tapi itu terbuka sendiri kan dengan ada yang blunder itu. Ya, apa yang disampaikan tadi kawan-kawan media bahwa itu terbuka sendiri karena mungkin saja kelalaian, mungkin saja abang saya itu juga mungkin lelah pada saat itu. Jadi kami hormati, kami hargai dan kita buka semua nanti di persidangan. Yang pasti bukan hanya soal itu, banyak hal lah ya, yang kita buka di persidangan, banyak hal yang kami sudah jaga rapat-rapat, nanti banyak yang akan kami buka di persidangan ya. Apa yang mungkin masyarakat saat ini tahu, netizen tahu, itu baru salah satu saja ya, tapi nanti kita buka semuanya di persidangan yang lebih lengkap, lebih detail ya. Ya, tadi kan saya lihat di media-media tuh banyak yang wartawan juga yang menanyakan kenapa ada perubahan soal tanggal lahir gitu kan, perbedaan ya. Saya berharap itu memang human error lah, bukan kesengajaan ya. Karena jangan sampai sengaja dilakukan, tahu-taunya nanti malah jadi menutupi riwayat terhadap pemeriksaan. Kan itu ada riwayat ya. Dan chattingan-chattingan yang ada, sekali lagi yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh klien mereka, itu bukan satu chattingan aja kan. Ya, itu kan berurutan dari chattingan-chattingan yang banyak ya, terhadap permasalahan yang sama. Jadi sudahlah, jangan lagi mengalihkan ini hoax segala macam, udahlah ya. Yang penting kita fokus saja dengan persidangan, kita akan buka semua di persidangan ya. Pihak Sarwenda Tan melalui Kris Samsiwu juga menyampaikan pesan kepada pihak laboratorium yang melakukan pengetesan terhadap Ruben Onsu. Jangan sampai ada indikasi kesengajaan terhadap perubahan tanggal lahir dan identitas lainnya. Karena dalam hasil lab tersebut terdapat riwayat pemeriksaan dan memiliki standar baku yang seharusnya tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Hal ini
Ditegaskan pihak kuasa hukum Sarwenda lantaran pihaknya tidak ingin nantinya hal ini justru akan menjadi blunder terhadap pihak laboratorium. Kami cuma ingatkan kepada lab yang melakukan pengetesan, ya. Teman-teman wartawan kan pernah bertanya juga, bagaimana tanggal lahir, kok bisa berbeda, ya. Kami ingatkan kepada lab tersebut, hati-hati, jangan sampai sengaja, ya, jangan sampai ada indikasi kesengajaan terhadap perubahan tanggal lahir dan identitas. Ya, karena apa? Karena di situ ada riwayat, ya, ada riwayat pemeriksaan. Nah, kami nggak mau nanti blunder kepada pihak lab, ya. Jadi sampaikan saja apa adanya, dan kami juga ingatkan kalau pada saat orang memeriksa di sebuah lab pasti ada riwayatnya di sana. Di sisi lain, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang berencana melakukan audit terkait uang nafkah yang telah diberikan Ruben Onsu ke Sarwenda sebelumnya. Lantas, apa alasan mendasar pihak Ruben Onsu di balik rencana tersebut? Dan benarkah akan menjadi agenda di sidang mediasi dengan pihak Sarwenda? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah proses sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemarin tidak dihadiri Ruben Onsu, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang di tempat berbeda. Kemarin menegaskan bahwa pihak Ruben berencana untuk melakukan audit terhadap uang nafkah anak yang selama ini diberikan Ruben Onsu senilai sekitar 200 jutaan setiap bulan. Menurut Minola, hal tersebut dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang nafkah tersebut dan untuk melindungi hak anak-anak Ruben dan Sarwenda. Selain itu, menurut Minola di mata hukum, wajar ketika pasangan yang telah bercerai dan suami membiayai anak-anak lalu meminta untuk dilakukan audit. Memang sebaiknya setiap uang yang diberikan kepada wali atau kepada orang yang mendapatkan hak asuh mempertanggungjawabkan, kan gitu. Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan kemana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak, bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak, bukan hak mantan, kan gitu ya. Rujukannya kan juga ada tuh, ya, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, ya. Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya, tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar, kan begitu. Atau ya masuk ke walinya, tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak, kan begitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa, ya. Kira-kira masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan, belum lagi biaya kartu kredit misalnya, ya. Jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga, yang seperti saya katakan, fit biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu tuh, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin. Tak hanya menyinggung soal nafkah anak 200 jutaan rupiah setiap bulan, pihak Ruben Onsu juga menyentil tanggihan kartu kredit milik Sarwenda.
Ruben melalui Minola Sebayang juga mempertanyakan lantaran Ruben selama ini diminta membayar setengah dari pengeluaran kartu kredit Sarwenda. Karena itu, pihak Ruben pun meminta setiap pengeluaran dari kartu kredit tersebut dicatat agar tidak menimbulkan fitnah dan demi transparansi. Hukum juga membuka satu ruang, ya, karena hubungan antara istri dan suami ini kan sudah putus karena perceraian. Jadi kan sudah tidak memiliki ikatan apapun, tidak memiliki hubungan hukum apapun. Jadi kalau misalnya kemudian ayah yang memberikan uang untuk anaknya melalui ibu meminta pertanggungjawabkan, itu satu hal yang sah dan normal-normal saja. Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit, ya, agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang 200 juta sampai 263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak. Karena yang boleh itu memang hanya untuk anak, nggak boleh untuk yang lain, karena kami juga nafkah anak. Merespon banyaknya orang yang bertanya mengenai rencana audit terhadap uang nafkah anak yang sebelumnya diberikan Ruben kepada anak-anaknya melalui Sarwenda, Minola Sebayang menanggapi dengan nada yakin. Ia menegaskan bahwa agar masalah terkait audit itu sendiri tidak hanya panas dibahas di media sosial, maka terkait hal itu juga akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam proses persidangan mediasi dengan pihak Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan mungkin agar masalah audit ini tidak menjadi suatu masalah yang hanya di ruang publik dan di media sosial yang banyak bertanya tentang masalah audit itu, juga mungkin kami akan menjadikan ini salah satu topik yang akan kami bahas dalam proses persidangan. Jadi kalau misalnya sedikit saja digunakan bukan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, berarti sudah menyimpang. Menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari kepatutan, menyimpang dari semuanya. Jadi saya kira yang seperti itu, ini sebenarnya bukan hanya untuk perkara ini, saya kira di perkara-perkara yang lain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.